Regenerasi dalam olahraga tinju merupakan sebuah keniscayaan. Begitu juga dengan bintang-bintang yang bersinar di dalamnya. Bintang tinju yang lama akan digantikan oleh bintang tinju yang baru. Para talenta muda akan menjadi masa depan tinju dunia. Namun menjadi seorang bintang yang bermental juara tidaklah mudah. Seringkali bintang muda akan jatuh sebelum menjadi bintang utama. Dan itulah yang terjadi pada Ryan Garcia. Sobat tinju dunia, selamat datang di channel Arena Tarung. Ryan Garcia yang mendapat julukan King Ray atau The Flash pernah menjadi salah satu harapan terbesar tinju dunia. Sejak kecil, ia sudah aktif di tinju amatir dan menjadi juara nasional sebanyak 15 kali. Rekor amatir yang ia miliki adalah 215 kemenangan dan 15 kekalahan. Pada usia 17 tahun, Ryan Garcia memutuskan pensiun dari status amatir dan melakukan debut profesional pada tahun 2016. Pertarungan pertamanya melawan Edgar Meza di Tijuana, Meksiko, berakhir dramatis. Ryan Garcia langsung merobohkan lawannya dengan TKO ronde pertama. Sebuah langkah awal yang meyakinkan, menegaskan bahwa dirinya memang memiliki bakat besar di atas ring tinju. Perjalanan karirnya melesat cepat. Tidak lama setelah itu, ia ditarik ke bawah naungan promotor kelas dunia, Golden Boy Promotion, yang dipimpin oleh Oscar De La Hoya. Pada tahun 2019, ia sudah turun di panggung besar yang dipuncaki oleh Canelo Alvarez. Pada saat itu, ia menghadapi Romero Duno dan menang KO ronde pertama untuk merebut sabuk juara WBC Silver kelas ringan. Semangatnya terus berkobar pada tahun-tahun berikutnya, termasuk kemenangan KO ronde pertama atas Francisco Fonseca. Berturut-turut, kemenangan kilat seperti ini membuat Garcia menjelma menjadi bintang muda yang digadang-gadang bakal menjadi masa depan tinju Amerika. Media menggambarkan bahwa Ryan Garcia memiliki gaya bertarung atraktif dan kepribadian yang flamboyan, sehingga dalam waktu singkat berhasil menarik perhatian penggemar tinju di seluruh dunia. Popularitasnya bahkan meluas ke media sosial. Ia memamerkan kecepatan tangannya yang bagaikan kilat, membuatnya digandrungi oleh para penggemar tinju kasual. Ryan Garcia sukses membentuk basis penggemar di media sosial. Puncak awal kejayaan Garcia datang di pentas kelas dunia. Pada Januari 2021, Garcia menghadapi Luke Campbell, peraih medali emas Olimpiade asal Inggris. Pertarungan ini memperebutkan sabuk juara interim kelas ringan versi WBC. Pertarungan ini menjadi ujian besar bagi Ryan Garcia. Campbell mampu menjatuhkan Garcia di ronde kedua. Namun King Ray bangkit dengan spektakuler. Di ronde ketujuh, ia melancarkan body shot telak yang menjatuhkan Campbell dan membuat wasit menghentikan pertarungan. Kemenangan KO ronde ketujuh ini tidak hanya mengantar Garcia meraih gelar juara interim WBC kelas ringan, akan tetapi juga mencatat KO ke-18 dari 21 pertarungan tanpa kekalahan. Situasi ini menggambarkan Garcia sebagai petinju muda yang sangat menjanjikan. Bahkan Ryan Garcia disebut-sebut sebagai pemilik pukulan tercepat dan pemilik hook kiri terbaik dalam tinju saat itu. Meski telah mencatatkan 23 kemenangan beruntun tanpa kekalahan dan menjadi salah satu daya tarik utama tinju dunia, kemampuan Ryan Garcia masih diragukan. Ia dikritik karena belum bertarung menghadapi lawan yang sepadan ataupun lawan kelas dunia. Setelah lama bertahan dengan rekor sempurna,
Nasib Ryan Garcia berubah ketika ia melangkah ke dalam ring tinju melawan juara dunia WBA yang tak kalah fenomenal, Gervonta "Tank" Davis. Pertarungan yang sangat dinantikan oleh para penggemar ini berakhir tragis bagi Ryan Garcia. Ryan Garcia berhasil bangkit setelah dijatuhkan di ronde kedua. Akan tetapi, ia sudah tak mampu lagi melanjutkan pertarungan di ronde ke-7. Davis melancarkan body shot kiri keras yang mendarat sempurna pada perut Ryan Garcia. Ryan sempat menahan sakit, lalu terjatuh tersungkur ke atas kanvas. Dengan satu pukulan itu, Gervonta Davis menegaskan dirinya sebagai petinju top dunia. Sementara Ryan Garcia harus menelan kekalahan pahit pertama dalam karir profesionalnya. Kejadian ini menjadi titik balik yang menandai dimulainya masa kejatuhan dalam karirnya. Tak sampai di situ, kekalahan dari Gervonta Davis membuka rahasia Ryan Garcia. Ia mengaku bahwa dirinya mengalami depresi. Penyakit mental menjadi problem utama yang membuatnya kesulitan untuk bertarung sebagai petinju papan atas. Garcia sendiri telah terbuka berbicara soal perjuangannya melawan kecemasan, OCD, dan depresi. Ia menyatakan tujuan besarnya adalah meningkatkan kesadaran soal kesehatan mental dan membantu anak-anak. Dengan itu, citra Ryan Garcia tetap positif. Tak lama setelah menelan kekalahan dari Davis, Ryan Garcia berusaha bangkit. Ia memilih untuk kembali naik ke atas ring dengan lawan yang dianggap cukup tangguh. Lawan yang akan dihadapinya adalah petinju Meksiko Amerika, Oscar Duarte. Dengan kombinasi pukulan yang lebih terkoordinasi, Garcia berhasil melayangkan KO pada ronde 8. Media menyebut ini sebagai sebuah KO comeback bagi Ryan Garcia setelah kekalahan sebelumnya. Kemenangan tersebut penting secara psikologis karena akan mengembalikan kepercayaan dirinya dan menutup tahun 2023 dengan catatan positif. Setelah sukses melakukan comeback, badai lain mulai menerpa karir Garcia. Masalah terbesar muncul dari skandal doping. Pertarungan berikutnya merupakan pertarungan yang sangat penting, yakni menghadapi juara dunia WBC kelas ringan super, Devin Haney, pada April 2024. Pertarungan berjalan sangat spektakuler. Ryan Garcia tampil luar biasa. Dia berhasil menjatuhkan Devin Haney berulang kali dan menghancurkan Haney sepanjang pertarungan. Pada akhirnya, Garcia meraih kemenangan keputusan mayoritas atas Devin Haney. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Tak lama setelah pertandingan, lembaga anti-doping mengonfirmasi bahwa hasil tes doping Ryan Garcia positif mengandung ostarin, sebuah zat anabolik yang terlarang. Akibatnya, kemenangan itu dibatalkan dan diubah menjadi no contest. Buntut dari hasil tes doping Ryan Garcia membuat Komisi Atletik Negara Bagian New York menjatuhkan sanksi larangan bertanding selama 1 tahun terhadap Ryan Garcia. Tidak hanya doping saja, masalah pribadi Garcia pun mencuat ke publik. Ryan Garcia seakan menggila di media sosial. Dia melemparkan banyak ujaran kebencian dan diskriminatif termasuk pada masyarakat kulit hitam serta umat muslim. Dengan segala macam kontroversi dan perilaku yang tanpa kontrol, reputasi Ryan Garcia sebagai petinju muda penuh talenta perlahan tergantikan dengan citra kontroversial. Dulunya ia aktif mengkampanyekan kebaikan, namun kini seringkali terjerat kontroversi pribadi dan citranya mengalami kejatuhan. Setelah melewati masa suspend karena doping,
Ryan Garcia mencoba kesempatan ketiga untuk bangkit sebagai bintang tinju. Kali ini lawannya adalah penantang lain sesama bintang media sosial, Rolando Romero. Pertarungan ini dianggap sebagai pertarungan pemanasan bagi Ryan Garcia menuju duel ulang melawan Devin Haney atas pertarungan pertama yang penuh kontroversi. Tentu saja Ryan Garcia menjadi favorit jika mengingat Rolly Romero yang sudah kalah dari Tank Davis, Pitbull Cruz, bahkan Bah Barroso. Sayangnya pertarungan ini berakhir mengecewakan untuk sang raja muda. Romero tampil agresif sejak awal pertarungan, bahkan berhasil menjatuhkan Garcia dengan hook kiri di ronde kedua. Rolly menjatuhkan Ryan dengan teknik yang sama persis saat keduanya melakukan sparring beberapa tahun yang lalu. Setelah knockdown tersebut, Garcia tampak kesulitan menerapkan pukulan andalannya dan seakan tidak punya ambisi untuk memenangkan pertarungan. Ketiga juri memberikan kemenangan mutlak kepada Rolando Romero. Kekalahan ini membuat rencana pertarungan ulang dengan Devin Haney kian sirna. Selain itu, kekalahan dari petinju sekelas Romero menambah luka dalam kekalahan Ryan Garcia. Ryan Garcia terlihat tidak memiliki mental seorang juara. Ryan Garcia pernah melambung cepat sebagai bintang muda yang memukau, mencetak deretan KO dan meraih sabuk gelar juara dunia interim di usia yang masih muda. Ia juga menjadi sosok yang populer, bahkan dijuluki sebagai pelopor media sosial dalam tinju karena jumlah pengikutnya yang begitu masif. Namun, perjalanannya hampir menemui kejatuhan total. Kekalahan perdana oleh Tank Davis, skandal doping yang memaksanya untuk absen lama, konflik pribadi yang mengaburkan citra populernya, serta kontroversi rasisme dan gangguan mental yang semakin mengacaukan dirinya, ditutup dengan kekalahan dari seorang Rolly Romero. Jika melihat hal ini, perjalanan tinju Ryan Garcia tampaknya sudah tak bisa dipulihkan kembali.